kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu kita. Nah, oke, kita pujikan sebuah lagu, dalam nama Yesus ada kemenangan. Oke, kita tepuk tangan semuanya ya. Mau memuji Tuhan lagi? Oke, kita akan pujikan sebuah lagu lagi yang berjudul Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja. Semuanya pakai gerakan ya. Kita akan berdoa ya. Semuanya tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu bagi kami hingga kami bisa beribadah sekolah minggu kembali di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami memulai ibadah ini dari awal hingga nanti kami mengakhirinya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, mau memuji Tuhan lagi? Oke, saya urut kakak. Undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita pujikan sebuah lagu yang berjudul Mata Tuhan Melihat Apa Yang Kita Perbuat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat Tuhan melihat, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat Tuhan melihat. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita pujikan sebuah lagu Setinggi-tingginya Langit.
kasih Yesusku, dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke, kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, kami telah memuji Tuhan, bahkan sebentar kami akan mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kau berkati guru-guru sekolah minggu yang sudah menyediakan cerita bagi kami, biarlah mereka juga tetap di dalam perlindungan Tuhan. Juga kau pakai mereka secara luar biasa Tuhan. Juga anak-anak Tuhan yang ikut mengikuti, mendengarkan cerita firman Tuhan, mereka konsentrasi yang baik, sehingga mereka juga Tuhan dapat mengikutinya dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat-sehat ya di rumah. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan tentang pertobatan Saulus yang kita ambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Adik-adik, pernah membuat kue nggak? Atau pernah melihat mama membuat kue? Kayak mana ya caranya? Sebelum jadi kue yang enak, semua bahan yang biasanya belum ada rasa, bahkan nggak enak itu, harus kita olah dulu. Ada yang dipotong-potong, diaduk-aduk, bahkan ada yang dibanting-banting, kemudian dibentuk. Dan sebelum dihidangkan, harus dibakar, atau kita goreng dahulu di dalam minyak yang panas. Wah, kasihannya bahan kuenya. Tapi, memang harus demikian. Untuk menjadi sesuatu yang baik, semuanya harus diolah dahulu. Hari ini, kita akan mendengar cerita tentang seseorang yang jahat, kemudian menjadi baik, yaitu seseorang yang bernama Saulus. Untuk lebih jelasnya, kita mau lihat video nih. Duduk dan nonton dengan baik ya. Saulus adalah orang Farisi, orang yang saleh. Menurut Saulus, siapapun yang percaya kepada Yesus adalah penyebar dusta dan pantas dipenjara, bahkan dihukum mati. Saulus pergi ke Damaskus untuk menangkap para pengikut Yesus. Tiba-tiba suatu cahaya terang menyelimutinya. Ia tersungkur. Terdengar suara, "Saulus, mengapa engkau begitu kejam kepadaku?"
"Siapa engkau, Tuhan?" tanya Saulus. Suara itu menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Pergilah ke Damaskus. Di sana kau akan mengerti apa yang harus kau lakukan." Saulus bangkit, tapi ia menjadi buta. Teman-temannya membawanya ke sebuah rumah di Damaskus. Saulus menunggu 3 hari di sana. Ia tidak makan atau minum. Sementara itu, Yesus menampakkan diri dalam suatu penglihatan kepada Ananias, salah satu pengikut Tuhan di Damaskus. Yesus menyuruhnya mengunjungi Saulus dan mendoakannya agar bisa melihat kembali. Huh? "Tapi bukankah Saulus ingin menangkap para pengikutmu?" tanya Ananias dengan gemetaran. "Aku tahu," kata Yesus, "tetapi aku mau memakai Saulus untuk memberitakan tentang aku ke seluruh dunia." Ananias pergi untuk berdoa bagi Saulus. "Yesus mengutusku," katanya, "agar kau bisa melihat kembali dan dipenuhi Roh Kudus." Saulus bisa melihat lagi, lalu ia dibaptis. Yesus mengubah Saulus dari seorang penganiaya para pengikut Yesus menjadi pemimpin gereja yang memberitahu semua orang tentang Yesus. Maka ia mengubah namanya pula menjadi Paulus.
videonya bagus ya. Nah, dari video tadi kita bisa belajar loh dari Saulus. Pasti pada bingung kan apa yang dipelajari? Walaupun Saulus itu awalnya jahat, tapi karena setelah ditegur Tuhan, dia akhirnya jadi orang yang baik. Nah, teman-teman ingat gak apa tegurannya? Buta 3 hari dan gak makan sama sekali. Bayangin kalau teman-teman buta 3 hari dan gak makan sama sekali, itu gelap, perutnya lapar, pasti tersiksa banget kan. Nah, selama 3 hari itu Tuhan menegur Saulus agar dia kembali dari jalan yang salah, dan juga Tuhan mengirimkan Ananias biar dipulihkan matanya. Setelah dia pulih, dia pun bercerita tentang Tuhan Yesus ke orang-orang sekitar. Nah, kita juga harus belajar dari Saulus, karena Saulus ingin ditegur, ingin dibentuk menjadi orang yang lebih baik. Buktinya setelah matanya dipulihkan, dia akhirnya menjadi rasul, dia menceritakan tentang Tuhan Yesus kemana-mana. Nah, kita juga sebagai anak-anak sekolah minggu harus bisa dengar setiap nasihat orang tua, guru-guru di sekolah, los-los sekolah minggu. Jadi kita bisa jadi anak yang lebih baik lagi, anak yang takut akan Tuhan. Oke? Hafalan kita, ayat hafalan kita minggu ini di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 15. Kita buka dulu ya kitabnya ya. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 15. Kita baca sama-sama, oke? Udah ketemu semuanya? Oke. 1, 2, 3. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang Israel. Satu kali lagi? Oke. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Nah, hafal ya, tampal ya Alkitab. Nah, sebelum kita lanjut ke kreativitas, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas berkat pada hari ini. Kami telah mengikuti kebaktian sekolah minggu online. Kiranya kebaktian kami pada hari ini membawa berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, agar kiranya juga cerita yang telah kami dengar pada hari ini menjadi pelajaran bagi kami. Kami menjadi anak-anak yang dapat mendengarkan nasihat dan melakukannya dengan baik. Sebentar lagi kami akan melakukan kreativitas. Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dadah. Shalom adik-adik semua. Hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita akan berkreativitas bersama-sama. Kita akan membuat tentang kartu komitmen ini. Nah, yang harus adik-adik persiapkan di rumah adalah yang pertama kertas HVS 1 lembar ya, kertas HVS. Kemudian kardus, kalau tidak ada kardus bisa kertas kartun juga boleh, apa yang ada di rumah ya. Kemudian lem, tali rami, pensil, double tip, penggaris, kertas berwarna, tali berwarna ya, dan gunting. Sudah dipersiapkan semuanya. Sekarang kita akan langsung membuatnya. Oke. Nah, yang pertama-tama yang harus adik-adik lakukan adalah menggaris di kertas HVS seperti ini. Menggaris, kemudian tulisannya persis, tidak ada yang diubah, semuanya sama. Bagi adik-adik yang kelas kecil bisa minta bantu atau minta tolong sama orang tuanya untuk membuat garisan sama tulisan. Tulisannya sama, tidak ada yang beda, semuanya seperti ini. Dan jangan lupa ada namanya, nanti ditulis namanya ya. Oke, setelah itu kita ambil karton atau kardus yang sudah disiapkan.
kita sesuaikan di sini. Kita sesuaikan, setelah itu digunting, setelah digunting akan bentuk seperti ini. Nah, adik-adik terserah mau pakai double tip atau pakai lem untuk menempelnya, terserah. Tapi kalau kakak di sini pakai double tip ya, biar dia lebih mudah. Pakai double tip. Nah, sudah seperti ini ya. Sekarang dibolongi bagian atasnya aja ya. Setelah dibolongi, nah, ambil tali rami atau tali yang berwarna atau tali rapia yang ada di rumah ya. Kita akan membuatnya masuk. Kita akan membuat tali. Nah, sudah. Sebelah lagi. Oke, sudah jadinya seperti ini. Nah, yang adik-adik lakukan adalah sekarang seperti ini. Ambil pensilnya. Nah, ini ada perkataan mengatakan yang sudah saya lakukan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah adik-adik pernah memukul, entah itu memukul teman, memukul adik? Kalau adik-adik bilang pernah, berarti dibuat tanda checklist seperti ini. Dan yang akan saya lakukan adalah menyayangi. Menyayangi teman, menyayangi adik, atau menyayangi siapa. Nah, kemudian ini orang tua yang membantu untuk membacakan tulisan juga boleh. Kemudian berkata tidak sopan baik kepada teman, kepada orang tua, atau kepada adik atau kakak. Apakah adik pernah berkata tidak sopan? Mungkin adik-adik sudah berkata sopan, udah dilewati. Sekarang, apakah adik-adik pernah mencuri? Mungkin tidak pernah dilewati. Apakah adik-adik suka berbohong? Nah, ini dibuat tanda lagi. Jadi harus dilakukan adalah harus berkata jujur. Seperti itu. Kemudian, apakah adik-adik malas membantu orang tua? Enggak ya. Mungkin sudah rajin, oh lewat. Suka marah-marah? Oh tidak. Kemudian malas berdoa? Tidak. Malas bekerja dan belajar? Tidak juga. Suka berkelahi? Mungkin tidak ya. Tidak mendengarkan nasihat orang tua? Ya, mungkin seperti itu. Dan yang harus adik-adik lakukan adalah mendengarkan nasihat orang tua. Jadi seperti itu. Nah, ini nanti akan dibacakan sama orang tua, atau bagi adik-adik yang kelas besar sudah bisa membaca, tinggal adik-adik bilang apakah saya pernah memukul teman atau adik. Mungkin tidak pernah. Jadi berkata tidak sopan, oh saya sudah berkata sopan, dilewati. Pokoknya apa yang sudah adik-adik lakukan, itu yang adik-adik buat tanda checklist seperti ini. Jadi itu yang harus adik-adik lakukan, dan jangan lupa dibuat namanya. Apakah adik-adik sekali lagi ya, mungkin adik-adik pernah berkelahi sama teman atau sama adik atau sama kakak.
Yang harus adik-adik lakukan sekarang adalah berdamai, seperti itu. Jadi apa yang sudah adik-adik lakukan di sini dan akan yang adik-adik lakukan di sini, oke? Kalau memang tidak ada, jangan dikasih tanda checklist. Tapi kalau ada, dibuat tanda checklist seperti ini. Dan yang harus adik-adik lakukan adalah seperti sebelah ini. Kalau sudah berbuat di sini, oke? Itu yang kreativitas hari ini yang bisa kita buat, yang bisa kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat hari Minggu.